Gereja Pukris Kota Wisata berdiri dan eksis sampai saat ini, berawal dari perkumpulan rohani dari rumah ke rumah yang diprakarsai oleh panggilan dan kerinduan dari beberapa anak Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Ada yang beraliran Protestan, Injili, Pantekosta, Karismatik, bahkan ada pula yang Katolik, yang semuanya berdomisili di perumahan kota wisata. Pemrakarsa terbentuknya wadah kerohanian umat Kristen Kota Wisata, antara lain mendiang Pendeta R. Sutopo, mendiang Dr. Andre Maanari, mendiang Bapak Haris Mangunsong, mendiang Bapak Sahala Olawan Manik, keluarga Bapak Ikide Budiwan, keluarga Bapak Supriyadi, keluarga Bapak John James Pesik, keluarga Bapak Johan Sinal Salsembiring, keluarga Bapak Markus Ritonga, dan keluarga Bapak Tigor M. Tanjung. Maksud dan tujuan dibentuknya wadah kerohanian warga Kristen pada waktu itu adalah untuk mewujudkan kerinduan yang mulia dari Tuhan Yesus sebagaimana doanya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 1:20 hingga 23. Berdasarkan kerinduan mulia tersebut dan atas kesepakatan beberapa warga Kristen dari berbagai klaster di kota wisata, maka pada tanggal 25 November 2001 telah dibentuk dan diresmikannya suatu wadah kebersamaan rohani yang bernama Persekutuan Umat Kristen Kota Wisata, disingkat Pukris. Wadah Pukris inilah yang melaksanakan program-program pelayanan strategis, di antara lain ibadah raya Minggu pada pukul 6 hingga 8 bertempat di Gedung Amphitheater Kota Wisata, dibuat pagi sekali oleh karena memberi kesempatan kepada jemaat yang hendak melanjutkan ibadahnya lagi di gereja asalnya yang terdekat. Yang kedua, persekutuan dan ibadah sekolah minggu. Yang ketiga, persekutuan dan ibadah remaja pemuda yang familiar disebut dengan namanya The Singing Disciples, dikomandai oleh Ibu Dr. Nia Tanjung, dibantu oleh Ibu Ida Simatupang dan Ibu Hani Gunawan dan beberapa tim lainnya. Kemudian adanya persekutuan dan ibadah kaum wanita yang diketuai oleh mendiang Ibu Magdalena Sutopo. Dan sampai dengan saat ini, kegiatan-kegiatan dan persekutuan tersebut masih menjadi utama dan strategis bagi POUK. Persoalan awal Pukris adalah tidak adanya tempat untuk beribadah tetap. Namun karena adanya semangat persekutuan dan doa, maka Tuhan menjawab kerinduan tersebut dengan pertama-tama diizinkannya Pukris oleh pihak estate manajemen untuk menggunakan gedung amphitheater sebagai tempat beribadah. Kemudian sebelang beberapa bulan berpindah tempat ke gedung pertemuan atau meeting pemasaran. Kemudian juga berpindah tempat lagi ke tempat di mana pada akhirnya Pukris mengambil tempat di Ruko Center Eropa Blok A01. Dan disitulah kurang lebih 2 bulan Pukris bisa beribadah. Tetapi selang beberapa waktu, Tuhan menggerakkan seseorang jemaat dengan sukarela mengizinkan 2 rukonya dipakai beribadah secara cuma-cuma. Ruko tersebut bertempat di Center Eropa Blok E32-34 yang sudah digunakan Pukris kurang lebih 5 tahun, sejak 2002 hingga 2007. Kemudian berpindah tempat lagi di Blok B yang disewakan selama 2 tahun, dari tahun 2007 hingga 2009. Meskipun di tengah pergumulan tempat ibadah yang masih kontrak dan nomaden, namun pertumbuhan jemaat baik kuantitas dan kualitas semakin nyata dan jelas. Pada tanggal 26 Juli 2005, Pukris mengeluarkan SK pengangkatan tim pengkajian masalah strategis Pukris yang bertugas mengkaji setiap masalah yang menjadi kebutuhan Pukris, seperti legalitas Pukris, sarana prasarana ibadah, dan pengembangan visi dan misi ke depan. Dan setelah tim strategi mengkaji dan memasak masalah tersebut, maka dari beberapa alternatif, tim merumuskan dan merekomendasikan bahwa lembaga POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen, yang langsung di bawah pembina PGI sebagai payung hukum atau sebagai legalitas Pukris. Maka pada hari Minggu 26 Maret 2006, dalam pelaksanaan ibadah raya Minggu oleh Pendeta Supriyatno sebagai Ketua PGI Wilayah Jawa Barat, Pukris diresmikan dan dilembagakan menjadi Gereja POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen, Jemaat Pukris Kota Wisata, dengan nomor SK peresmian
adalah nomor 3 SKPGW Jabar garing 3 2006 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian setelah dilembagakan menjadi Gereja Popu Kris Kota Wisata, maka pada tanggal 19 Juni 2007 mendaftarkan keberadaannya ke Pembimas Kristen Kanwil Depok, Jawa Barat, dan telah mendapatkan SKTL pada tanggal 27 Juni 2007 hingga saat ini. Sejak diresmikan menjadi Gereja Popu Kris, maka saat itu jemaat sungguh-sungguh membangun komitmen bersama, bersekutu melayani dan bersaksi dengan mengintegrasikan seluruh bidang kategorial pelayanan menjadi sentralistik yang dipimpin dan dikelola langsung oleh Majelis POK. Dan pada tahun 2009, tepatnya bulan November 2009, Gereja Popu Kris Kota Wisata telah menempati gedung ruko blok D46, D47 dan D48 yang telah dibeli D46 dan 48. Namun yang dikontrak hingga saat ini D47, yang saat itu ketua pembangunannya adalah Bapak Tigor M. Tanjung. Dengan keberadaan POK sebagai gereja untuk membangun kehidupan iman jemaat serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional pelayanan, maka sejak tahun 2009 hingga 2025 ada berbagai kegiatan yang sungguh dilakukan, yang itu antara lain pembinaan iman warga gereja, charity sarana prasarana internal oleh Sekolah Minggu Remaja Pemuda bernama The Singing Disciples, performan TSD di berbagai mall dan workshop, turnamen golf pertama untuk charity pembangunan gereja, kemudian turnamen golf kedua charity pembangunan gereja, charity malam musik dan misi ketua panitia Bapak Timbul Gurni, seminar Kairos Course, seminar Dynamic Church Planting yang diketuai oleh mendiang Pendeta Charles Amatan, seminar dan pelatihan G4C kepada guru-guru, seminar dan pelatihan para pelayan altar, ada rekrutmen dan rekomitmen, mission trip jemaat ke Sumba, NTT, seminar misi dan member care, seminar pemuridan Kambium, kebaktian rumah tangga dan keluarga, family gathering, retreat dan ibadah padang setiap menjelang Paskah, persiapan dan pengutusan keluarga mendiang Pendeta Charles Amatan ke Kamboja, kunjungan misi tim gembala ke Kamboja, kunjungan misi Persekutuan Wanita Pukris ke Kamboja, pengutusan dan dukungan misi keluarga Pendeta Emmanuel Eko Apredianto ke Thailand, mission trip PW ke Nongko Jajar, Malang, Jawa Timur. Dan sejak 2006 hingga 2025 telah meneguhkan anggota sidi dan baptis anak atau dewasa sampai dengan 14 angkatan. Dan sampai dengan hari ini telah melayankan pemberkatan nikah kudus kepada 16 pasangan anggota jemaat. Sungguh kepercayaan pelayanan dan berkat Tuhan bagi gereja ini. Puji Tuhan, seluruh kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian Gereja Popu Kris Kota Wisata sejak ia dimulai hingga boleh ada sampai dengan usianya yang ke-24 tahun sungguh boleh dapat disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang sudah membimbing dan menggembalakan jemaat hingga saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Noh Ruku sudah menjadi konsulen pada awal dilembagakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Eduardo Andi Silalahi telah melayani jemaat sebagai pendeta pelayanan, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Febrian Torompis dan Ibu yang telah melayani sebagai gembala jemaat hingga saat ini. Terima kasih juga kepada para majelis yang sudah mengorganisir penata layanan gereja ini sehingga boleh dapat beroperasional dan eksis hingga dengan saat ini. Terima kasih kepada mendiang Bapak Penatua Sahala Olan Manik periode 2006 hingga 2013, kepada Bapak Penatua Tigor M. Tanjung periode 2013 hingga 2019, kepada Bapak Penatua Fari Fritz Pelealu periode 2019 hingga 2026. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, di usia gereja kita yang ke-24 tahun ini, kita menjadi gereja yang semakin oikumenis dan misioner yang mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama manusia. Mari kita berdiri teguh di dalam iman kita akan Kristus, Tuhan kita. Mari kita tidak goyah akan pengharapan, dan kiranya kita semakin giat bekerja melayani Tuhan. Karena dengan persekutuan kita bersama Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Ingat bahwa Dia yang sudah memanggil kita menjadi jemaatnya adalah setia. Dia yang sudah memulai pekerjaannya yang baik di dalam hidup kita, Dia juga yang akan meneruskannya pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus.
Selamat ulang tahun Gereja Tuhan, Gereja Popu Kris Kota Wisata yang ke-24. Allah Tritunggal, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati gerejanya. Amin.